Kemudian pengadaan barang jasa dan berbasis elektronik. Nah, saya yakin sebagian besar sudah pakai SPSE, tetapi perlu dipahami, SPSE itu kan satu bagian dari layanan pengadaan. Ya, jadi kalau kita lihat prinsip pengadaan, ada yang melalui swakelola, ada penyedia, ada pengadaan khusus. Mungkin di unit kerja Bapak-Bapak Ibu atau di instansi Bapak-Bapak Ibu punya aplikasi tambahan untuk melaksanakan pengadaan berbagai macam jenis pengadaan. Nah, kalau kita lihat dari pengadaan sendiri, siklusnya mulai dari perencanaan, implementasi, ya, sirup gabung dengan SPSE-nya dan lain sebagainya. Ya, jadi ini mungkin perlu dijelaskan, dibuktikan bahwa memang SPSE Bapak Ibu sudah beroperasi dan sudah terintegrasi dan sudah digunakan oleh semua kegiatan. Ataupun misal Bapak Ibu punya sistem yang lain, misalnya dari SPSE yang digunakan sudah terintegrasi dengan layanan lainnya dari misalnya layanan pengaduan publik sudah terintegrasi dengan SPSE di instansi Bapak Ibu misalnya, ataupun misalnya dengan whistleblower system sudah terkait dengan sistem pengadaan. Itulah namanya kolaborasi vertikal. Kolaborasi horizontal, ya. Jadi ini bisa juga layanan pengadaan walaupun memakai SPSE tapi bisa bervariatif kolaborasinya. Ini contoh screenshotnya untuk pengadaan, ya. Kemudian layanan kepegawaian. Nah, ini yang agak bervariasi, jadi saya mengambil informasi dari teman-teman BKN apa yang terjadi. Jadi kalau kita lihat tahun ini sedang dilakukan integrasi apun satu data Indonesia untuk data ASN. Sehingga ketika kita bicara integrasi data kepegawaian, apa sih yang disebut dengan layanan kepegawaian? Itu ada beberapa jenis, layanan elektronik kepegawaian, layanan data kepegawaian terkait dengan data referensi dan data pegawai, layanan dokumen, termasuk scan-scanan tatah istilahnya, arsip, kalau dokumen itu adalah surat-suratnya per tag SK, kemudian layanan identitas, single sign-on. Nah, ini sedang diintegrasikan. Jadi, ketika melakukan penilaian layanan kepegawaian, maka yang dilihat satu, yang dinilai adalah layanan kepegawaian di instansi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Misalnya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu memiliki SIMPEK sendiri, walaupun tahun ini akan ada SIMPEK nasional. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah SIMPEK Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah mengikuti proses bisnis suatu SIMPEK yang itu ditentukan oleh BKN, layanan kepegawaian. Nah, kemudian dilihat juga apakah berkolaborasi dengan BKN sebagai pengelola data kepegawaian nasional. Nah, ini yang dinilai ya, jadi ini saya gambarkan. Jadi dari tahun lalu sering tanya, Bapak apakah punya layanan kepegawaian? Ya punya, kami menggunakan SAPK. Itu adalah layanan di BKN. Yang dinilai adalah layanan yang ada di instansi Bapak Ibu-Ibu, misalnya punya penilaian sistem kinerja sendiri, punya sistem kepegawaian sendiri, dan inilah yang dinilai ya. Jadi saya sebelah kanan itulah yang dinilai layanan kepegawaian, dan yang menjadi patokan layanan kepegawaian itu harus mengacu kepada proses bisnis layanan kepegawaian. Nah, ini yang harus diperhatikan karena banyak ketika mengisi layanan kepegawaian buktinya yang dikirimkan adalah screenshotnya SAPK ya. Itu bukan, tapi adalah layanan kepegawaian di instansi tersebut ya. Jadi kalau SAPK, MySAPK, SIA, SN instansi itu adalah ranahnya back-end BKN. Sedangkan kalau layanan kepegawaian itu adalah di instansi. Nah, tahun ini memang ada sistem pegawai nasional dan memang SIMPEK itu sangat bervariatif. Ada yang sudah melakukan kombinasi dengan keuangan dan lain sebagainya. Ya, itu yang akan dinilai secara kolaboratifnya.